Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Mawarni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir asuhan kebidanan komprehensif pada Nyonya S G1 P0000 usia kehamilan 30 minggu 5 hari di wilayah kerja Puskesmas Muara Rapak, Kota Balikpapan tahun 2020. Kunjungan kedua, di sini Ibu mulai mengeluhkan kencang-kencang pada perut, kemudian gerakan janinnya aktif. Pada Leopold 1, TFU-nya 29 cm, teraba bokong, kemudian punggung kiri, Leopold 2, Leopold 3 presentasi kepala, Leopold 4 sudah divergen, TBG-nya 2790, DJJ-nya 148. Diagnosanya G1 P00 usia kehamilan 37 minggu 3 hari dengan janin tunggal hidup intrauteri presentasi kepala. Kemudian pada kunjungan kedua, Ibu mengatakan Ibu telah pulang dari rumah sakit. Saat pemeriksaan terdapat pembukaan 1. Kemudian perut Ibu mulai terasa semakin kencang, sering kencang-kencangnya, tetapi masih bisa hilang kencangnya saat dibawa berjalan. TFU-nya 30 cm, teraba bokong, punggung kiri, presentasi kepala, divergen, TBG-nya 2945 gram, dengan DJJ-nya 146. Diagnosa G1 P00 usia kehamilan 38 minggu 4 hari janin tunggal hidup intrauteri. Kunjungan antenatal care di sini didapatkan data subjektif pada tanggal 1 Januari 2020 pukul 09.00. Ibu mengatakan mulai sakit dan kencang-kencang semakin sering pada tanggal 30 Desember pukul 23.00, tetapi belum ada keluar lendir darah maupun air-air. Pada pukul 06.00 tanggal 31 Desember, Ibu mengeluh ada keluar air-air dan lendir darah. Ibu segera dibawa ke rumah sakit Pertamina. Kemudian dilakukan pemeriksaan dalam, terdapat pemeriksaan dalam yaitu pembukaan 3 cm. Tetapi pada pukul 14.00 tidak ada kemajuan persalinan sehingga Ibu diinfus, dilakukan rangsangan melalui infus. Pada pukul 16.00 terdapat kemajuan persalinan yaitu pembukaan 8 cm. Pada pukul 19.20 bayi lahir sehat segera menangis berjenis kelamin perempuan. Kemudian post plasenta Ibu langsung dilakukan pemasangan IUD. Pada asuhan bayi baru lahir, data subjektif yang didapatkan riwayat persalinan saat ini usia kehamilan 39 minggu, kemudian ditolong oleh dokter dan bidan. Kemudian berat badan bayi 2.800 gram dengan panjang 47 cm. Postnatal care, pada postnatal care kunjungan pertama Ibu mengatakan perasaannya senang bayinya telah lahir, kemudian ASI-nya udah keluar pada payudara kanan dan kiri, kemudian darah nifasnya berwarna merah dan tidak banyak. Kunjungan kedua yaitu Ibu mengatakan tidak ada keluhan, kemudian pada abdomen tinggi fundus uterinya 2 jari di atas simfisis, kemudian kontraksinya baik. Diagnosanya Nyonya SP101 postpartum 6 hari. Kemudian kunjungan ketiga Ibu tidak ada keluhan. Kemudian tinggi fundus uteri sudah tidak teraba, kandung kemihnya kosong. Pada Ibu mengatakan ASI-nya telah lancar. Kemudian bayinya tidak ada masalah untuk pemberian ASI. Diagnosanya Nyonya SP101 postpartum hari ke-15. Pada neonatus hari pertama, kunjungan pertama tanggal 1 Januari 2020, Ibu mengatakan bayinya telah BAB 1 kali dan buang air kecil 2 kali. Ibu mengatakan bayinya disusui setiap 2 jam. Pada kunjungan kedua, Ibu mengatakan ASI-nya telah keluar pada kedua payudara, kemudian bayinya dimandikan sehari 2 kali. Kemudian tidak terdapat masalah pada bayi baru lahir dengan diagnosa neonatus cukup bulan usia 6 hari. Kemudian kunjungan ketiga tidak terdapat masalah pada kunjungan ketiga. Diagnosanya adalah neonatus cukup bulan usia 15 hari.
Pembahasan pada kehamilan pada kunjungan pertama tanggal 6 November 2019 didapatkan diagnosa bahwa G1P000 usia kehamilan 30 minggu 5 hari, janin tunggal hidup intrauteri, kehamilan resiko tinggi, presentasi bokong. Menurut Puji Rohayati tahun 2003, kehamilan resiko tinggi dengan jumlah skor 6-10. Penulis berpendapat bahwa Nyonya S termasuk masalah resiko letak sungsang dengan skor 8 dan kehamilan dengan skor 2, sehingga total skor adalah 10, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Asuhan yang penulis berikan yaitu KIE tentang bahaya kehamilan, kemudian mengatasi kehamilan sungsang, memilih tempat persalinan yang aman, yaitu fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan. Selain itu, penulis juga mengajarkan posisi klinisis sesuai dengan teori Sarwono tahun 2014. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tinggi fundus uteri yaitu 26 cm pada usia kehamilan 30 minggu 5 hari. Menurut Manuba 2010, tinggi fundus uteris pada usia kehamilan 30 sampai 31 minggu adalah 27,5 sampai 28 cm. Tinggi fundus uteri dalam sentimeter. Kemudian yang normal harus sesuai dengan usia kehamilan. Jika kurang hanya 2 cm masih dapat ditoleransi, tapi jika lebih kecil dari 2 cm maka terdapat pertumbuhan janin yang terhambat. Kemudian jika melebihi 2 cm maka kemungkinan terdapat bayi besar. Penulis berpendapat bahwa tinggi fundus uteri Nyonya S sesuai kehamilan sehingga tidak terdapat kesenjangan pada teori. Pada saat kunjungan kedua, pada tanggal 20 Desember 2019, ibu mengatakan terjadi nyeri perut perut kencang-kencang sebanyak 2 kali dalam 24 jam dengan durasi 10 detik. Kemudian menurut Aprilia 2014, ciri-ciri Broughton Hicks atau kontraksi palsu biasanya kontraksi tidak lebih dari 1 atau 2 kali dalam 1 jam dan menghilang jika merubah posisi ibu. Penulis berpendapat bahwa pernyataan di atas Nyonya X mengalami kontraksi palsu atau Broughton Hicks karena kontraksi tidak lebih dari 2 kali dan kemudian jika dibawa berjalan sakitnya hilang. Penulis memberikan asuhan cara mengatasi kontraksi palsu sesuai dengan teori Prawijo 2010. Pada hasil pemeriksaan posisi janin, presentasi kepala, yang berarti terdapat keberhasilan penulis dalam mengembalikan posisi janin sesuai dengan semestinya. Setelah dilakukan pengajaran metode klinisis sesuai dengan teori. Kemudian adalah persalinan. Pada proses persalinan Nyonya S yaitu pada usia kehamilan 39 minggu. Menurut Prawiharjo tahun 2010, teori persalinan yang normal adalah proses pengeluaran janin terjadi pada kehamilan cukup bulan yaitu 37 sampai 42 minggu. Penulis berpendapat bahwa proses persalinan Nyonya S sesuai kehamilan cukup bulan sehingga tidak terjadi kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Pada kala 1 dimulai pada tanggal 31 Desember pada pukul 06.00, ibu mengatakan perutnya terasa kencang-kencang semakin sering, kemudian ada keluar lendir darah dan air-air. Kemudian ibu dibawa segera ke rumah sakit SSPB. Saat tiba di rumah sakit dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan dalam pembukaan 3. Menurut Sofian tahun 2012, tanda dan gejala persalinan adalah rasa sakit atau his yang datang semakin kuat dan sering, juga teratur, keluar lendir bercampur darah dan terkadang adanya ketuban pecah dengan sendirinya. Kemudian ada pemeriksaan dalam didapatkan serviks mendatar dan pembukaan sudah ada. Penulis berpendapat bahwa Nyonya S sudah masuk dalam proses persalinan dan masih dalam fase laten karena pembukaan belum mencapai 4 cm sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Pada pukul 14 tidak terdapat kemajuan persalinan sehingga ibu dilakukan
Sehingga hasil kolaborasi dengan dokter yaitu di drip oksitasin 1 ampul dengan RL 500 ml pada pukul 16.00 dilakukan pemeriksaan dengan hasil kemajuan persalinan yaitu pembukaan 8, kemudian pada pukul 19.20 bayi lahir segera menangis, kemudian dilakukan pemasangan IUD pos plasenta. Bayi baru lahir pada pukul 19.20, bayi lahir spontan per vagina segera menangis, Apgar skornya yaitu 8/10. Menurut Saifuddin, Apgar skor ringan apabila memiliki nilai 7-10, kemudian sedang 4-6, dan berat 0-3. Penulis berpendapat bahwa bayi lahir dengan kondisi normal tidak mengalami penyulit sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Kemudian dilakukan inisiasi menyusui dini 1 jam sesuai dengan Depkes RI tahun 2010, bayi harus menyusu paling sedikit 1 jam. Evaluasi IMD yaitu bayi dapat berhasil mendapatkan puting ibu dan menghisap dengan kuat. Setelah IMD dilakukan, selama 1 jam dilakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir, yaitu didapatkan berat badan 2.800 gram, panjang badan 49 cm, lingkar kepala 33 cm, dan dengan lingkar dada 23 cm dan lila 10,5. Menurut Saifuddin, bayi baru lahir normal memiliki ciri-ciri berat badan 2.500 sampai 4.000, kemudian panjang 44 sampai 53, lingkar kepala 31 sampai 36, lingkar dada 30 sampai 33, lingkar lengan atas di atas 9,5. Saat bersalin, kehamilan Nyonya S berusia 39 minggu 5 hari, yang berarti itu adalah cukup bulan sesuai neonatus, cukup bulan sesuai masa kehamilan. Sesuai teori menurut Muslihatun tahun 2011, kemudian penulis berpendapat bahwa bayi Nyonya S dalam kondisi normal karena saat usia kehamilan cukup bulan dengan berat badan di atas 2.500 gram, sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Hasil evaluasi bayi Nyonya S dalam kondisi normal tanpa penyulit. Pada masa nifas, kunjungan selama nifas yaitu sebanyak 3 kali. Pada nifas pertama yaitu didapatkan tinggi fundus ibu 3 jari di bawah pusat dan kemudian loheanya rubra. Menurut Suhani, lohea yang keluar pada hari pertama sampai ketiga postpartum yaitu rubra berwarna merah. Kemudian tinggi fundus uteri pada saat persalinan sampai hari ketujuh yaitu sampai setengah pusat simpisis. Menurut Ambarwati tahun 2010. Penulis berpendapat bahwa masa nifas Nyonya S hari ke-1 normal karena hasil pemeriksaan fisik tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Asuhan yang diberikan yaitu dengan memberikan KIE, pola istirahat, dan senam nifas untuk mempercepat pemulihan kondisi otot menurut Suherni 2010. Menurut Handayani 2011, payudara di 2011 yaitu cara teknik menyusui yang benar yaitu dengan 1 ibu jari di atas dan 4 jari menopang payudara di bawah dengan membentuk huruf C. Menurut penulis, penyebab ibu tidak mengetahui kurang tepat teknik menyusuinya karena kurangnya pengetahuan ibu tentang teknik menyusui yang baik dan benar. Menurut Noto Atmojo, pengetahuan individu tentang penyakit dan pencegahan akan mempengaruhi motivasi individu untuk berperilaku sehat dan memenuhi kepersiapannya tentang teknik menyusui yang baik. Penulis berpendapat bahwa pemeriksaan fisik pada Nyonya S dalam batas normal mengalami masalah teknik menyusui karena kurangnya pengetahuan ibu sehingga tidak ada kesenjangan antara teori dengan kenyataan. Pada neonatus, pelaksanaan neonatus di kunjungannya dilakukan selama 3 kali. Pada kunjungan pertama, neonatus bayi udah bisa buang air kecil, buang air besar, kemudian keadaan umum bayinya bagus. Kemudian pada hasil asuhan neonatus kedua dan ketiga juga tidak terdapat masalah dan tidak ada kesenjangan antara teori dengan kasus yang ada. Kemudian keluarga berencana pada tanggal 6 Januari 2020 didapatkan hasil pengkajian Nyonya S
melahirkan tanggal 31 Desember 2019 dan langsung menggunakan KB IUD. Kemudian asuhan yang diberikan yaitu memberikan KIE tentang berbagai macam KB, terutama KB jangka panjang, dan ibu memilih menggunakan KB IUD. Kesimpulannya, pada ANC, INC, dan BBL, penulis dapat mampu melakukan asuhan kebidanan, kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, sehingga kehamilan secara komprehensif masalah dapat teratasi, begitu juga dengan INC dan BBL. Pada PNC, neonatus, dan KB, penulis mampu melakukan asuhan masa nifas dan neonatus juga KB, sehingga tidak ada masalah pada PNC, neonatus, dan KB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.